Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Dzarrin, daripada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa ada beberapa orang daripada sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, yaitu berkata mereka. Jadi Nabi pernah didatengin sahabat yang miskin-miskin. Bahasa kasarnya di demo tuh. Nabi dikeluhkan sahabat yang miskin nih. Pada ngeluh ama Nabi, namanya disebut ghibtah, ngiri baik. Ada ngiri itu ada dua, ada hasud, ngiri jelek. Ada ghibtah, ngiri baik. Ghibtah itu akhlak terpuji. Kalau hasud, akhlak tercela. Ini dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, telah pergi oleh orang-orang kaya raya dengan ganjaran. Kata orang miskin, enak orang kaya sama Nabi, ganjarannya banyak. Beda sama kita orang miskin. Nabi mau ngasih solusi nih sama yang miskin-miskin. Mereka beralasan, yusalluna kama nusolli. Mereka orang kaya solat. Kama nusolli, sebagaimana kami solat. Kami solat, si kaya juga solat. Kan sama Nabi pada bagian ini. Wa yasumuna, mereka puasa, kama nasumu, sebagaimana kami puasa. Kami puasa Ramadan, yang kaya juga puasa. Kan ganjarannya sama. Tapi wa yatasaddaquna, mereka pada sedekah. Bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta benda mereka. Enak yang kaya mah. Jadi orang kaya masuk surganya duluan apa belakangan? Duluan apa belakangan? Duluan. Wong beda. Kita orang miskin sholat, yang kaya sholat. Kita yang miskin puasa, yang kaya puasa. Lah yang kaya sedekah kita kagak. Yang kaya umroh kita kagak. Yang kaya haji kita kagak. Yang kaya zakat kita kagak. Yang kaya bangun masjid kita kagak. Enak orang kaya sama Nabi. Nabi berikan solusi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah sungguh telah membuat oleh Allah bagi kalian akan sesuatu amalan yang kalian bersedekah dengannya. Jadi begini aja, kalau kamu pengen kayak orang kaya sedekah, kamu ada wiridan, kamu wirid aja orang miskin. Itu nanti bakal bareng masuk surganya kayak orang kaya. Asal miskin demen wiridan. Yang paling celaka miskin kagak demen wiridan. Ya udah ada belangsak. Suruh wirid. Bagaimana ya Rasulullah? Begini. Inna bikulli tasbihatin sodaqotan. Sesungguhnya dengan tiap-tiap bacaan subhanallah itu bernilai sedekah. Orang kaya sedekah ente banyakin aja baca subhanallah, 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 subhanallah. Begitu.
Itu nilainya sedekah. Ingat nih, yang disuruh ngamalin orang miskin. Jangan ente orang kaya ngamalin dari sini. Ada yang ngetok rumahnya, tok-tok malikum, ente langsung ke kamar ngambil tasbih, subhanallah, 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 depan orang miskin, menghina. Itu begitu, gitu. Ngapain kata Nabi baca subhanallah juga sedekah, ya mana kenyang orang. Bukan, jadi diatur. Begitu. Jadi kalau orang kaya enggak tahajud, ya dia punya kelebihan dengan sedekah. Jangan kita enggak ikut tahajud. Begitu. Ya tahajud. Itu malah yang kaya, yang rajin tahajudnya. Yang miskin ngobrol aja. Sampai jam 3. Begitu. Jadi kongres kongko ora beres. Wa kulli takbiratin sodakotan, dan pada tiap-tiap bacaan Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Begitu. Wa kulli tahmidatin sodakotan, tiap-tiap baca alhamdulillah bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sodakotan, tiap-tiap la ilaha illallah bernilai sedekah. Kita orang miskin pengen duitnya banyak, banyakin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan kurang, sehari 100. Itu bakal jadi subur si miskin tuh, beneran. Diajari nama Nabi. Jadi Nabi tuh pengen umatnya subur. Maka setiap umat tuh diajari nama Nabi. Tinggal umatnya aja mau amalin mau kagak begitu. Wa amrin bil ma'rufi sodakotan, dan pada tiap amar ma'ruf bernilai sedekah. Kita orang miskin udah nyuruh aja, ngiklan, nge-share, nih sedekah, nge-share aja. Begitu. Itu juga sedekah. Begitu. Sedekah apa kayak begitu. Wa nahyin an mungkarin sodakotan, dan nahi mungkar juga bernilai sedekah. Jadi banyak kata Nabi pintu sedekah. Jadi ente wirid aja. Itu nanti wiridanmu tuh bisa nganterin ente sama kayak orang kaya. Kecuali yang kaya tuh ngamal juga, baca zikir juga, ya itu mau udah susah ya mah. Kan sama lagi, punya lebih lagi dia. Oh gitu. Iya, enggak kelawan itu. Begitu. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat bagi Abu Dar, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, berpagi-pagi atas tiap-tiap persendian dari seorang kamu sedekah. Jadi wajib kita saban hari itu kita bisa gerak nih, sendi kita kudu sedekah. Jumlah sendi kita 360 sendi. Persendian tubuh tuh 360. Semuanya kudu disedekahi biar enggak stroke. Stroke itu bukan penyakit ringan, penyakit berat. Coba segerobak aja udah berat, apalagi stroke. Begitu. Jadi ini gerak-gerak kita nih kudu disedekain, kudu disyukuri. Caranya fakullu tasbihatin sedekah. Setiap baca subhanallah itu sedekah, yakni zakatnya gerak. Maka jangan tinggal baca tasbih. Seterusnya, bagaimana biar kita nggak banyak nih cara mensyukuri? Summa qala, Nabi bersabda, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Memadai dari yang demikian itu oleh 2 rakaat yang mengerjakan akan 2 rakaat itu daripada salat duha. Asal ente salat duha 2 rakaat nggak bakal stroke, enggak.
Jadi kalau sholat duha 2 rakaat enggak banyakin rezeki, enggak. Cuman mensyukuri sendi aja. Kalau pengen banyak rezeki mah duhanya minimal 4. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ya bena Adam, la ta'jaz an arba'i raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, jangan anda lemah ngerjain sholat duha 4 rakaat di permulaan siang tuh. Niscaya ku beri kecukupan pada akhirnya. Jadi kalau pengen rezekinya banyak, duhanya jangan 2, 4. Kalau 2 mah untuk syukur sendi bisa gerak. 360 sendi. Makanya saya tanemin nama kawan majelis itu suruh baca sholawat totalnya 3.600. Habis sholat 100, 500. Di luar sholat 3.100. 3.100 ditambah 500 itu 3.600. Jadi persendian kita sholawati 10 saban hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi berkah. Apa aja yang kita kerjakan berkah, mesti sukses. Banyakin baca sholawat. Sholawat. Itu begitu. Wa fihi, dan di dalam Sahih Muslim aidon pula, an Aisyata, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, innahu, sesungguhnya sya'an, khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsilin. Dicipta tiap-tiap manusia dari anak cucu Adam atas 60 dan 300 sendi. Dibilangin, Nabi udah bilang. Sendi itu ada 360 sendi. Tiap orang. Faman kabbarallaha, maka barang siapa membaca Allahu Akbar. Wa hamidallaha, membaca Alhamdulillah. Wa hallalallaha, membaca la ilaha illallah. Wasabbahallaha, membaca subhanallah. Wastaghfarallaha, membaca istighfar. Wa azala hajaron an tariqin nasi, dan ia menyingkirkan akan batu-batuan dari jalanan orang. Jangan dikasih polisi tidur. Jalanan tuh duri segala macam buang. Au syaukatan atawa duri, au azman atawa tulang, antariqinas, dari jalanan orang. Wa amara bi ma'rufin, dan beramar ma'ruf, au nahaan mungkarin, atau nahi mungkar, adadatil kasitin wassalasi mi'atis sulama, sejumlah 360 sendi. Fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Maka dia berjalan pada hari itu, sungguh menjauhkan ia akan diri dari neraka, nggak bakal masuk neraka. Jadi banyak zikirlah biar sehat. Zikir itu menyehatkan. Nggak puyeng hidup tuh kalau demen zikir. Orang yang nggak demen zikir tuh hidupnya puyeng, meski duitnya banyak, apalagi bokeh, jangan tanya dia. Begitu, duitnya banyak puyeng kalau orang nggak demen zikir. Maka saya selalu baca sholawat, rumusnya nggak ada lagi. Nih kalau kita baca sholawat tuh sesusah-susahnya kita masih sehat, masih banyak ada jalan kemudahan dari Allah. Kalau kita demen zikir, itu rumus hidup. Emang kayak begitu rumusnya. Jadi jangan kita enggak zikir. Wa fihi aydan,
Dan di dalam Sahih Muslim pula an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Nabi suruh baca Quran. Kalau bisa ya sehari sejuz, enggak bisa seain aja. Yang penting saban hari baca Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Quran itu akan datang ia pada hari kiamat sebagai pembela bagi empunya. Orang kalau kemudian baca Quran, nanti yang jadi pengacara ngadepin peradilan Allah Quran. Bila Quran yang membela, ilokan dimasukin ke neraka. Maka saban hari itu baca Quran seain aja. Jangan enggak, saban hari. Nanti dari seain nanti bisa naik setengah juz, naik sejuz, nanti naik seminggu hatam, naik 3 hari hatam, itu naiknya begitu. Tapi dari baca dulu. Iqra'u az-Zahrawaini, bacalah oleh kalian akan 2 surat yang agung. Al-Baqarah, Baqarah, wa Ala Imran, Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, maka sungguhnya Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani, seakan-akan keduanya itu awan, au ka'annahuma ghayayatani, atau seakan keduanya itu mega yang menaungi kita enggak kepanasan. Au ka'annahuma firqani min tairin, atau seakan-akan keduanya Al-Baqarah Ali Imran yaitu 2 kelompok dari burung, min tairin, sawafa yang berbaris, tuhajani yang membela, an ashabima daripada empunya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian akan surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, maka sesungguhnya memegang Al-Baqarah itu yaitu keberkahan. Wa tarkaha suratun, dan meninggalkan Al-Baqarah itu adalah kerugian. Wala tastati'u hal batalatu, dan tidak akan mampu menembus akan Al-Baqarah oleh penyihir, yakni as-sahara, yakni tukang sihir. Jadi kalau saudara nih bangun rumah, ya ini saya ajarin, kalau saudara bangun rumah sebelum nempatin tuh dibacain surat Al-Baqarah 40 kali, 40 balikan. Kalau nggak mampu sendiri manggil orang aja. Begitu, baca Al-Baqarah tuh, kamarnya, ruang tamunya, ininya Al-Baqarah. Berkah rumahnya, berkah. Itu kalau bangun rumah begitu tuh, bacain Al-Baqarah. Jadi biar selamat, nggak ada tukang sihir, nggak ada, selamat, rumahnya adem. Begitu Al-Baqarah. Al-Baqarah kan lama, hampir 2 juz sepertiga, hampir 3 juz begitu istilahnya. Baca aja, kalau mau sendiri diangsur aja, yang penting baca. Itu berkah. Mualim Syafi'i Adami kalau bangunin rumah anak-anaknya tuh nggak boleh tempatin sebelum baca Al-Baqarah 40 kali gitu. Biar selamat, karena berkah. Al-Baqarah tuh, rumah tuh begitu, bacain begitu. Ya baru ngaji lagi, ya udah ulang aja. Baru ngaji, rumah udah jadi. Gitu. Ngapa? Al-Baqarah berkah banget. Wa fihi aidan, dan di dalam Sahih Muslim pula
An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, salasun min kulli syahrin wa ramadhanu ila ramadhana fahadha siyamud dahri kulli. Salasun min kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan. Kalau bisa setiap bulan puasa 3 hari. Terserah tuh tanggal 1 atau tanggal 15, tanggal 30. Pokoknya 3 hari, 1 hari ganjarannya 10. Jadi 3 hari 30 hari, setahun nantinya. Dan Ramadan sampai Ramadan, fahadha siyamud dahri, maka ini namanya puasa setahun penuh, kullihi seluruhnya. Kalau kita pengen puasa setahun penuh, cerdas sedikit, 3 hari aja tiap bulan. Mau ayamul bid ke 13, 14, 15. Pokoknya setiap bulan 3 hari. Tanggal berapa? Ente inget-inget aja tanggal habis gajian tuh, tanggal berapa tuh? Puasa aja itu. Gitu. Udah begitu aja. Yang penting saban bulan 3 hari. Udah cukup. Itu namanya puasa paling tinggi puasa. Udah 3 hari aja. Siyamu yaumi Arafat, adapun puasa hari Arafah, akhtasibu ala Allah, aku meyakini atas Allah, an yukaffira sanatal lati qablah was sanatal lati ba'dah, bahwa menghapus oleh Allah akan setahun yang sebelumnya dan setahun yang sudahnya. Kalau puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun. Wasiyamu yaumi Asyura, adapun puasa di Asyura, akhtasibu aku meyakini ala Allah, atas Allah, an yukaffira sanatal lati qablah, bahwa menghapus Allah akan setahun yang sebelumnya. Kalau puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah diampuni dosa 2 tahun. Kalau puasa Asyura 10 Muharram diampuni dosa setahun. Kenapa? Tinggian Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Asyura mah Nabi Musa punya setahun, Arafah Nabi Muhammad punya 2 tahun. Wa fis sahihaini, dan pada Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin, barang siapa bersedekah dengan setimbang 1 butir kurma dari usaha yang halal. Sedekah sebutir kurma aja, tapi dari harta halal. 1000 perak biar gampang aja dah, tapi dari duit halal. 1000, gak usah gede-gede. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan tidak menerima oleh Allah kecuali yang baik-baik, yang suci-suci, yang halal. Kalau kita sedekah, fa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka Allah itu menerima oleh Allah kan sedekah dengan tangan kanan Allah. Jadi sedekah itu kalau kita sedekah sebelum nyampe di tangan orang miskin, nyampenya ke Allah dulu. Summa yurabbiyah, kemudian merawat oleh Allah kan sedekah li sahibiha, bagi empunya sedekah. Kama yurabbi adukum fuluwahu hatta takuna misal jabal, sebagaimana merawat oleh seorang kamu akan anak kambingnya sehingga menjadi yaitu seperti gunung. Biar kata 1000 nantinya gede. Jadi sodakoh itu akan membanyakan duit. Begitu. Jadi kalau sedekah itu sampai ada kiai sedekah tuh, dia tangannya di bawah, yang nerima suruh di atas. Saking apa? Allah dulu masalahnya. Begitu, sampai ada kayak begitu pada prakteknya. Intinya orang sedekah itu sebelum jatuh ke tangan orang miskin, jatuh ke tangan Allah dulu, baru orang miskin. Sehingga Allah syukuri, Allah terima, dan itu tambah banyak. Kayak rambut dicukur tambah gondrong.
Dicukur tambah gondrong, nggak kayak alis, nggak pernah dicukur, segitu-gitu aja. Itu begitu, orang sedekah tuh nggak bakal tambah susah. Maka saya berdoa, moga antum semua menjadi ahli sodakoh. Orang yang ahli sodakoh itu pasti kaya, dan orang kaya belum tentu demen sodakoh. Begitu. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam kitab saya Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan ia daripada orang mukmin, yakni orang lain, akan kesusahan dari segala kesusahan dunia. Kita bantu orang, pinjamin duit sama orang, atau bawa barang kita bantuin, maka menghilangkan oleh Allah daripadanya akan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Al jaza min jinsil amal, balasan itu mengikuti amal. Kalau kita ngilangin, ntar kita enggak disusahin sama Allah. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa memberi kemudahan atas orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka memudahkan oleh Allah atasnya pada urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa menutupi aib musliman akan muslim, yakni orang lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya menutupi akan dia oleh Allah di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, adapun Allah itu pada membantu hambanya, makanal abdu fi auni akhihi, selama-lama ada oleh hamba, yaitu pada membantu saudaranya. Kalau kita membantu orang lain, Allah bakal bantu kita. Itu udah pasti. Allah bakal tolong kita kalau kita udah menolong orang. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh akan jalan yang ia menuntut di jalan itu akan ilmu, maka memudahkan oleh Allah baginya, dengannya akan jalan menuju surga. Kalau orang menuju majlis taklim, pastikan kakinya menuju surga. Kalau demen hadir di majlis taklim, pastikan bakal dimasukkan ke dalam surga. Itu rumus. Begitu. Karena itu Nabi bilang, idza marartum biriyadil jannah fartau, bila lewat ketemu majlis ilmu, mampir. Mampir, itulah taman surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kumpul oleh sekelompok orang di satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah, mereka zikir berjamaah, baca Quran rame-rame, sejuz-sejuz dan seterusnya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling menderesahkan Quran antara mereka. Kalau kita kumpul zikir rame-rame, namanya zikir berjamaah. Apa balasan orang yang ratiban berjamaah, yasinan berjamaah, Quran berjamaah? Illa, melainkan keuntungannya orang demen wiridan berjamaah tuh, nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka oleh ketenteraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, menutupi akan mereka oleh rahmat. Wa hafathumul malaikatu, dan mengelilingi akan mereka oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan menyebut-nyebut akan mereka oleh Allah pada orang-orang yang ada di sisinya, di malaikat, dipuji-puji. Wa man batta'a bihi amalu, barang siapa lambat dengannya oleh amalannya, lam yusra' bi nasabu, maka tidak dicepatkan dengannya oleh keturunannya. Fata'ammal hadzal hadisa, maka renungilah olehmu akan hadis ini. Fama aksara fawaidahu, alangkah banyaknya faedah-faedah hadis ini. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab saya Bukhari rahimahullah, an Abdullah ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala, berkata Abdullah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan. Adapun 40 perkara. A'lahunna, adapun paling tingginya manihatul anzi, yaitu memeras, memberi susu kambing. Sedekahnya itu. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidaklah orang yang mengamalkan, yang ia mengamalkan dengan satu perkara aja dari 40 itu. Roja'a sawabiha, karena berharap ganjaran pahalanya. Wa tasdiqa mau'udiha, dan mempercayai janjinya. Ila adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan memasukkan dia oleh Allah dengan satu perkara itu ke surga. Qala Hasan, berkata Hasan yakni Ibnu Atiyah, rawiyal hadis, perawi hadis ini, fa'adadna maduna manihatil anzi, maka kami hitung selain daripada memberi susu kambing tuh, min raddi salam, daripada menjawab salam. Kalau orang salam, jawab aja waalaikumsalam kalau orang salam. Kalau daripada handphone doang mata bunyi bel, Waalaikum, nggak perlu jawab. Itu ente pegel, bebusa. Anak kecil mainin. Wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bangkis. Wa imatatil adha, dan menyingkirkan gangguan anitorik dari jalanan. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Famastatona an nablugh khamsa asyrata khaslatan, tidaklah mampu kami bahwa kami mencapai akan 15 perkara dari 40 yang disebutkan Nabi. Wa fi, dan di dalam Sahih Bukhari aidan pula an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari aksara, lebih min sab'ina maratan, daripada 70 kali. Berapa? Enggak kehitung. Minimal 70. Lebih dari 70 Nabi. Nabi itu istighfar. Padahal enggak ada dosa. Kita yang banyak dosa kudu lebih banyak lagi. Begitu. Minimal 100 saban hari. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim anil Aghar, dari Sayyidina Al-Aghar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, mau alim mau bukan, dari kelas rendah sampai kelas tinggi, yang namanya manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marah, aku bertaubat dalam sehari kepada Allah 100 kali. Nabi itu. Wa fihi, dan di dalam Sahih Muslim an Ummi Habibah, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man shalla isnatai asyrata rakaatan, barang siapa salat 12 rakaat aja, fi yaumin walilatin, dalam sehari semalam. 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Udah berapa tuh ya? 8. Hah? 8. Berapa? 2, 4, 2, 8. Begitu. 2 rakaat, 4 rakaat. Begitu tuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum dhuhur, begitu tuh. 2 rakaat sesudah dhuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 12 rakaat yang disebut salat sunnah ghair muakkad. Jadi 2 muakkad ini, 12 ini. Kalau muakkad 10. Tapi hitungannya begitu tuh. Kalau kita saban hari sholatnya 12 rakaat,
banallahu lahu bihinna baitan fil jannah, maka membangun Allah baginya dengannya akan istana di surga. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat bagi ya Muslim, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim yusolli lillah, ia salat karena Allah, kulla yaumin, setiap harinya, sintai asata rakaatan, 12 rakaat tawan sebagai salat sunnah, min ghairil faridah, dari selain salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan membangun Allah baginya akan istana di surga. Wa fi sahih Muslim anil Haris ibni Asim al-Asy'ari radhiyallahu qala qala Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman, adapun bersuci yaitu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, adapun bacaan alhamdulillah ganjarannya yaitu dapat memenuhi akan timbangan amal, bikin berat. Wa subhanallah walhamdulillah yamla'ani ma bainas sama'i wal ardi, bacaan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi keduanya barang antar langit dan bumi. Wassalatu nurun, adapun salat yaitu cahaya. Wassadaqatu burhanun, adapun sedekah yaitu dalil menuju surga. Wassabru diyaun, adapun kesabaran yaitu cahaya. Wal Qur'anu, adapun Quran hujjatun yaitu pembela, laka yang menguntungkan bagimu, au alaika ataukah yang merugikan atas kamu. Quran itu kalau kita amalin bakal jadi pembela kita, kalau kita nggak amalin akan menjadi musuh kita. Kullun nasi yaghdu, tiap-tiap orang itu berpagi-pagi, fabai'un nafsahu, maka menjual dirinya. Tiap hari kita dagang sama Allah. Famu'tiquha, maka orang yang memerdekakan dirinya kah, au mibukuha, atau yang membinasakan dirinya. Fahadhihi, maka ini hadis dari awal bab 3, khamsatun wa arba'una hadisan, yaitu ada 45 hadis. Yang bagi liman lahu tamassukun biddin, seyogianya bagi orang yang ada baginya berpegang teguh dengan agama, alla yakhluwa an ma'rifatnya, bahwa tidak lepas ia dari mengetahui 45 hadis ini, wasti'maliyah, dan mengamalkan 45 hadis ini. Fa inna amroha kabirun, maka sungguhnya perkaranya, urusannya 45 di sini kabir itu besar, wa ajroha kathirun, ganjarannya itu banyak. Wahiyya sahlatul isti'mal, yaitu ringan ngamalinnya. Sahihatul matni wal isnad, sahih matan hadisnya dan sanad hadisnya. Wa man nadzara fiha haqqan nazar, barang siapa mengamat-amati pada 45 hadis ini dengan sebenar-benar mengamat-amati, faka'annama sami'aha min sayyidil bashar, maka seakan-akan ia mendengar langsung dari Nabi Muhammad, penghulunya manusia, sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karram. Wa ana talibun mimman waqafa alaiha, adapun aku, kata Imam Hubaisy, yaitu orang yang berharap daripada orang yang mentelaah atas 45 hadis ini, wantafa'a biha, dan mengambil manfaat dengan 45 hadis ini, an yusyarikani, berharap bahwa mengandilkan ia kandaku bidakwatin solihatin, dengan doa yang baik, fi ghaibati, pada gaibku, tolong doain saya, fasa yanfa'uni Allahu biha fi dunyaya wa akhirati, moga-moga memberi manfaat kandaku oleh Allah dengan 45 hadis ini di duniaku dan akhiratku. Hadiyatan minna ilaihi, al-Fatihah. Fafi sahih muslimin, maka di dalam kitab sahih Muslim, an Nabi Darda'i, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW qala, yaitu bersabda oleh Nabi, da'watul mar'il muslimi, adapun doanya seorang muslim,
li akhihi bagi saudaranya, yakni bagi orang lain, bidhahril ghaibi tidak di hadapannya, di punggung kegaiban maknanya tidak di hadapannya, mustajabatun yaitu mustajab. Inda ra'sihi malakun, di sisi kepalanya ada malaikat, muwakkalun yang ditugasi, kullama da'a kapan-kapan ia berdoa, li akhihi bi khairin bagi saudaranya dengan yang baik-baik, qalal malakul muwakkalu bih, berkata oleh malaikat yang ditugasi, amin walaka bimislin, dan bagimu sepertinya. Kalau kita doain orang biar subur, kata berkat ente juga subur. Kalau ente doain, ya Allah jokodok mampus, malaikat ente mampus. Begitu, jangan ngomong yang bagus-bagus saja. Begitu. Siapa yang kayak begitu tuh? Ya Allah, jangan. Begitu. Doamu yang baik-baik. Begitu doa. Makanya ada kiai waktu ditanya menjelang Ramadan tuh banyak orang pada bikin roahan. Ditanya kiai apa hukumnya doain orang mati? Haram. Kata yai, doain orang mah biar hidup, panjang umur, murah rezeki. Begitu, jangan doain orang mati, jangan begitu. Khotimatun segini aja dah. Insya Allah besok malam selesai kayaknya. Apa ditamatin malam ini? Oh jangan, besok malam. Segini aja. Doa. Kita baca Fatihah buat pengarang kitab kita. Beliau minta didoakan, moga Allah tinggikan derajatnya. Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Umar Al-Khubaisi, Allah tinggikan derajatnya, dan kita dapat karomah beliau, ilmu beliau, cahaya beliau, hidup kita makin berkah dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah.